Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki variasi nilai tak terbatas pada sumbu waktunya. Sinyal analog juga disebut dengan sinyal kontinu karena sinyal analog memiliki nilai tiap satuan waktu. Hampir semua sinyal yang terdapat pada lingkungan berbentuk sinyal analog seperti suara, suhu, tekanan, dan sebagainya. Sinyal analog membawa data dengan cara merubah karakteristik gelombang sesuai dengan nilai informasinya. Misalnya sinyal suara yang memiliki variasi bentuk gelombang yang berubah-ubah dikarenakan nilai data yang berubah-ubah. Pada sistem elektronika, sinyal analog diproses oleh komponen elektronika analog seperti dioda, transistor, dan op-amp atau operational amplifier. Kelebihan dari sinyal analog yaitu dapat mencapai jarak yang jauh dikarenakan tahan terhadap redaman, sedangkan kelemahannya yaitu mudah terpengaruh oleh noise dikarenakan nilainya yang bervariasi. Selanjutnya yaitu sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang variasi nilainya terbatas pada sumbu waktunya. Data atau informasi pada sinyal digital dipresentasikan dalam bilangan biner yaitu bilangan 0 dan 1. Bilangan tersebut dapat diwakili dengan tegangan listrik dengan level tegangan yang berbeda. Secara umum bilangan 0 diwakili oleh level tegangan yang rendah dan bilangan 1 diwakili oleh level tegangan yang tinggi. Sinyal digital membawa data dengan membentuk deretan biner yang panjangnya sesuai dengan nilai informasinya. Data dari sinyal digital memiliki satuan bit. Semakin banyak bit data yang terdapat pada sinyal digital akan menyebabkan semakin banyak deretan biner yang terbentuk. Contohnya, pada satu bit data akan terbentuk satu deret bilangan biner, dan 2 bit data akan membentuk 2 deret bilangan biner, dan seterusnya. Banyaknya bit data pada sinyal digital juga mempengaruhi seberapa banyak kombinasi nilai data yang dapat terbentuk. Kombinasi nilai pada bilangan biner dinyatakan dalam 2 pangkat n, dengan n merupakan banyaknya bit data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Agam dari Teknik Elektro Angkatan 2019 dari kelompok 2. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, kali ini juga saya akan menyampaikan materi mengenai modulasi dan demodulasi. Nah, langsung saja. Modulasi ialah suatu proses menumpangkan sinyal informasi ke dalam frekuensi carrier atau gelombang pembawa. Nah, proses ini itu terjadi di bagian kirim pada sistem komunikasi radio. Sedangkan demodulasi adalah proses mengambil kembali sinyal informasi yang dibawa oleh frekuensi carrier yang diterima tadi. Nah, keperluan akan modulasi itu mula-mula timbul pada transmisi sinyal radio dari sinyal-sinyal frekuensi rendah atau sinyal frekuensi audio. Kemudian untuk radiasi yang efisien, dimensi antena itu harus sama dengan orde dari panjang gelombang dari sinyal yang sedang dipancarkan. Teknik modulasi itu dapat dilakukan dengan cara mengubah-ubah karakteristik dari sinyal pembawa atau carrier tadi sesuai dengan sinyal informasi yang dimodulasikan. Nah, karakteristik dari gelombang pembawa yang berubah pada saat terjadi modulasi itu ada amplitudo, ada frekuensi, dan ada fasa. Nah, dilihat dari sinyal yang dimodulasikan, itu ada 2 jenis modulasi. Pertama ada modulasi analog dan ada modulasi digital. Nah, modulasi analog itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada modulasi analog dengan carrier berbentuk sinus, dan ada juga modulasi analog dengan carrier berbentuk pulsa. Nah, yang termasuk dalam modulasi analog dengan carrier berbentuk sinus, itu ada amplitudo atau amplitudo modulasi atau AM, terus ada modulasi frekuensi atau FM, dan modulasi fasa atau PM. Sedangkan modulasi analog dengan gelombang pembawa berbentuk pulsa, itu ada modulasi amplitudo pulsa atau PAM, terus ada modulasi lebar pulsa atau PWM, terus ada modulasi posisi pulsa atau PWM. Terus ada tadi kan ada modulasi analog dan ada modulasi digital. Nah, sekarang modulasi digital. Modulasi digital itu terdiri dari amplitudo shift keying atau ASK, terus ada frekuensi shift keying atau FSK, terus ada phase shift keying atau PSK, dan kemudian ada quarter amplitude modulation atau QAM. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Rehabi dari kelompok 2 kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi propagasi.
Propagasi merupakan peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pembawa ke antena penerima. Gelombang radio merupakan suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis listrik dengan garis-garis magnet yang merambat di ruang bebas dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya. Propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari titik ke titik lainnya. Karena gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik, maka akan mengalami fenomena pantulan, pembiasan, difraksi, penyebaran, propagasi, dan hamburan. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pacan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis propagasi. Propagasi sendiri dibagi atas menjadi 3 bagian, yaitu adalah skywave, kedua adalah ground wave, dan terakhir adalah line of sight. Skywave sendiri merupakan gelombang langit yang diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada beberapa lapisan ionosfer ini, yaitu lapisan D, E, F1, dan F2, di mana keberadaannya di langit berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perambatan sinyal. Seperti lapisan D dan E sendiri merupakan lapisan yang paling jauh dari matahari, sehingga kadar ionisasinya rendah. Lapisan ini ada pada siang hari saja dan cenderung menyerap sinyal pada daerah frekuensi 300 kHz hingga 3 MHz. Untuk lapisan F terdiri dari F1 dan F2 mempunyai kadar ionisasi yang tinggi karena dekat dengan matahari, sehingga baik mau malam ataupun siang hari, lapisan ini yang paling mempengaruhi sinyal radio, di mana pada daerah frekuensi 3 hingga 30 MHz, sinyal yang sampai ke lapisan ini pada sudut tertentu akan dibelokkan kembali ke bumi, ke tempat yang sangat jauh dari antena pemancarnya dengan redaman yang kecil, sehingga dapat bermanfaat untuk transmisi sinyal. Sementara untuk sinyal yang sampai ke lapisan tersebut dengan sudut yang sangat besar terhadap bumi akan dilewatkan saja ke luar angkasa. Yang kedua adalah ground wave. Ground wave merupakan gelombang tanah yang merambat dekat dengan permukaan tanah dan mengikuti lengkungan bumi, sehingga dapat menempuh jarak melampaui horizon. Nah, perambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada daerah frekuensi 30 kHz hingga 3 MHz. Di atas frekuensi tersebut, permukaan bumi akan meredam sinyal radio tersebut, karena benda-benda di bumi menjadi satu ukuran dengan panjang gelombang sinyal. Sinyal dari pemancar AM utamanya merambat melalui lintasan ini. Yang terakhir adalah line of sight. Pada propagasi ini, sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan. Karena perambatannya harus secara langsung, maka di lokasi-lokasi yang antena penerima terhalang tidak akan menerima sinyal. Untuk kasus ini sering disebut dengan black spot. Jarak transmisi yang dijangkau oleh propagasi line of sight ini relatif pendek dan dibatasi oleh tinggi antena penerima maupun pemancar tersebut. Direpresentasikan melalui rumus berikut, yaitu D sama dengan 4 akar HT plus 4 akar HR, di mana D merupakan jarak antena pemancar dan penerima dalam satuan kilometer, HT merupakan tinggi antena pemancar dalam satuan meter, dan HR merupakan tinggi antena penerima dalam satuan meter. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Jannah dengan NIM 0304 1181 924 131. Jadi, komunikasi loss ini sering digunakan pada sinyal radio yang frekuensinya itu di atas 30 MHz, seperti pada VHF, UHF, dan microwave. Pemancar FM dan TV juga menggunakan propagasi ini. Untuk mengatasi jarak jangkau yang pendek, maka digunakan repeater yang terdiri dari deceiver yang memiliki sensitivitas yang tinggi, lalu transmitter dengan daya yang tinggi, dan antena yang diletakkan di lokasi yang tinggi. Antena adalah perangkat yang digunakan untuk memindahkan gelombang elektromagnetik dari feeder ke udara dan sebaliknya. Feeder yang dimaksud adalah kabel koaksial atau waveguide. Satu antena dapat berfungsi sebagai pemancar dan penerima sekaligus. Besaran-besaran antena yang pertama itu adalah efisiensi antena. Efisiensi antena adalah perbandingan antara daya yang dimasukkan ke antena dan daya yang dipancarkan oleh antena. Semakin rendah frekuensinya, semakin rendah pula efisiensi antenanya. Yang kedua itu adalah impedansi antena.
Impedansi antena ini dinyatakan dalam ohm, yang besarnya harus sesuai dengan impedansi feeder dan pesawatnya. Kesesuaian impedansi sangat penting bagi antena pemancar karena sangat mempengaruhi efisiensi pancaran. Matching impedance atau penyesuaian impedansi sering digunakan untuk menanggulangi masalah ini. Lalu yang ketiga itu adalah pola pancaran. Pola pancaran adalah gambaran kekuatan pancaran antena sebagai fungsi sudut. Untuk antena isotropis ideal, pola pancarannya itu berbentuk bola. Berarti antena memancarkan gelombang ke semua arah dengan kekuatan yang sama. Untuk antena parabola, pancaran sangat terarah sehingga polanya tersebut berbentuk pensil. Untuk komunikasi dari satu titik ke titik lain, diharapkan pola pancarannya sejauh mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya M. Reza Valendi. Saya dari kelompok 2. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai praktikum kita. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, materi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang lebar berkas. Lebar berkas adalah sudut yang terbentuk dari berkas yang kuat pancarannya separuh dari pancaran yang terkuat. Semakin kecil sudut ini, semakin baik pengarahannya. Selanjutnya ada gain. Gain adalah perbandingan kuat pancaran terbesar terhadap kuat pancaran bila digunakan sebagai antena isotropis. Semakin besar gain, maka semakin baik pengarahannya. Selanjutnya adalah front to back ratio, adalah perbandingan kuat pancaran ke arah depan dan belakang. Dan selanjutnya lagi adalah polarisasi, dimaksudkan agar gelombang yang terpancar terserap hanya pada arah tertentu saja. Bila tidak dipolarisasikan, gelombang terpancar terserap berupa gelombang yang bergetar ke berbagai arah. Di sini ada antena vertikal, polarisasinya vertikal, sedangkan antena horizontal polarisasinya horizontal. Pemilihan antena biasanya berdasarkan impedansi, polarisasi, gain, dan pola pancarannya. Untuk hubungan point to point biasanya digunakan antena dengan gain yang setinggi mungkin, sedang untuk point to multipoint bergantung cakupannya. Untuk pemancaran radio dan TV biasanya diarahkan ke semua arah horizontal, sedang untuk arah vertikal itu ditiadakan. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.